Ya, makanya nanti di persidangan pengacara ada sepakat untuk menghadirkan semua saksi-saksi yang akan terlibat, ya. Yang mudah-mudahan mereka bisa dihadirkan. Kalau tidak bisa dihadirkan, memang kita kembali lagi ke pengadilan barbar itu tadi ya. Para asal ada lah video, asal ada apa, ada jadi itu ya. Tapi kan kita untuk menggali kebenarannya di situ belum tuntas ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, setelah nanti selesai daripada pra peradilan, kalah atau menang kita, kalau menang memang harapan tipis, tapi kita usahakan menang. Tapi kalau kalah, nanti kita masuk ke pengadilan. Pengadilan itu mungkin kalau mereka kebut-kebutan, minggu ini mereka ingin menghindari pra peradilan, harus minggu ini mereka sidang. Nah, kalau minggu ini sidang, berarti tiap minggu nanti kita mulai hari apa nanti Kamis itu. Ya, kita lihatlah nanti jadwalnya. Nah, itu kawan-kawan pemberitahuannya. Dan tadi saya sudah ketemu dengan Rudi Simamora. Ya, ada sedikit foto sih nanti saya tunjukkan ya. Tapi jangan sekarang. Karena itu dari sana diambil ya. Ya, kawan-kawan perlu saya sebutkan juga sebuah berita bahwa saya masih berusaha untuk mencari perdamaian ya. Saya sudah berusaha untuk bertemu dengan ketua HBB dan yang lain-lain, tapi memang saya masih gagal, itu aja aku katakannya. Tapi percayalah kawan, bersabarlah. Kalau masalah kasus si Zuma kita nggak boleh masuk dan mencampuri ya. Itu ranahnya daripada pengacara yang melaporkan, kita nggak boleh duduk di situ. Makanya saya tidak pernah membahas kasusnya si Zuma ya. Tapi saya lebih kepada menjelaskan apa yang terjadi di kota Medan. Kemarin saya dapat desas-desus dari kawan-kawan di Medan. Tunggu aku sambungkan dulu mic-ku ya. Saya kawan di Medan bahwa ada upaya daripada kawan-kawan si Zuma untuk mengamankan atau apa ya, menyelesaikan situan logikal dan dibilang mau dihabisi. Saya nggak tahu apa yang dimaksud ya. Tapi itulah pertemuan saya dengan beberapa orang yang ada di kota Medan ini kawan ya. Jadi saya tidak masuk mengenai masalah itu semua, saya tidak urus, itu biar urusan si pengacara yang melaporkan. Kalau saya lebih kepada mengurusi Rudi Simamora, konsentrasi, karena di situ aja konsentrasi saya sudah sangat sulit ya. Bagaimana lagi yang lain-lain mau saya urusi. Jadi kawan-kawan, kita semua harus berhati-hati. Tapi ingat satu, ingatlah kisah Yesus. Kita Yesus ini akan terjadi kepada kita. Yesus, tahu kan? Itu kan ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Ada nggak kesalahannya? Nggak ada. Pilatus memeriksa, Herodes memeriksa bolak-balik. Tidak ditemukan kesalahan Yesus. Tapi oleh dorongan massa, maka Yesus harus dihukum. Demikianlah kita nanti kawan-kawan Kristen. Rudi Simamora itu berdiskusi. Tapi oleh dorongan massa, dia harus dipersalahkan. Kalau memang seorang berdiskusi itu bisa dihukum, ya apa kalau gitu nggak bisa lagi kita diskusi kawannya. Kita tutup aja diskusi, kita Kristen bicara tentang kekristenan, Muslim bicara tentang kemusliman. Ya, selesai kawan. Tapi apakah mereka mau? Mereka nggak mau kawan. Ini lucunya mereka. Alasannya karena di dalam Bible ada kata Allah ya. Padahal orang Kristen lebih dulu menggunakan kata itu. Oh itu kan generic name, bukan apa proper name katanya. Padahal ada menurut para ahli bahasa Arab. Itu memang merujuk kepada jabatan ya, bukan nama. Nah itulah dulu yang bisa aku jelaskan. Aku tunjukkan dulu bom foto kami tadi ya. Sebentar, balikkan dulu kamera ya. Nah, ini saya ya. Ini Rudi Simamora. Nah, oke. Jadi, tadi saya sudah bertemu dengan dia. Dia gemuk juga kawan. Tadi kami minta dia untuk tetap tenang, bersabar. Karena memang kita melaksanakan prosedur. Kita tidak bisa mengadakan intimidasi, demo-demo, datang-datangi orang. Kita tidak seperti mereka yang OTK itu ya, yang memang ya pendidikannya kurang lah. Kami orang-orang berpendidikan tidak melakukan hal-hal busuk seperti itu ya. Jadi sudah saya tunjukkan tadi ya foto saya ke sana. Memang kami ini itulah yang dulu bisa ya. Di pengadilan juga videonya sudah kalian lihat di YouTube ya. Kami saking jengkelnya udah pakai baju pengadilan apa aku bilang kan, baju apa namanya, toga itu ya. Padahal itu kan perdata, bisa nggak pakai toga. Tapi saya bilang udahlah, sejenis ngenyek lah, orang Jawa bilang ngenyek ya. Kita buat itu biar ngenyek sekalian lah. Kalau ngenyek aja ya. Nah kawan-kawan, ini ada surat dari Rudi Simamora, surat permintaan maafnya. Tapi besok lah saya buka ya, karena saya di sini pun selalu atur-atur apa suara atur. Aku bacakan sedikit ya. Begini, aku balikkan dulu ya. Ini dia. Aku balikkan dulu ini. Medan 5 November 2024 perihal permohonan permintaan maaf kepada yang terhormat masyarakat luas umat muslim seluruh Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini. Rudi Simamora ya, ini alamatnya ini.
Adapun maksud surat ini saya tuliskan untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini ya, bahwa saya saat ini sedang dilaporkan oleh seseorang yang tidak saya kenal. Betul ya. Saya saat ini tertuduh telah melakukan penistaan agama. Dari lubuk hati paling dalam, saya tidak bermaksud dan berkeinginan menista agama Islam. Adapun video yang sedang viral itu adalah video yang sedang berdiskusi lintas agama. Ini lintas agama dengan Ustadz Rahmat, dan bukan video yang menolok atau berbicara sendiri. Akan tetapi video tersebut dipotong oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, sehingga video tersebut seolah-olah saya sedang menista agama Islam. Padahal ya kawan-kawannya, kalau kalian nonton video itu, Ustaz Rahmat yang mengatakan Nabi itu dokter, ya dia yang hanya menimpali aja ya. Tunggu aku ganti lagi ya. Dia masih lanjut, itu ada berapa 5 poin. Poin keempat, namun demikian, apabila ada teman-teman umat Islam merasa tersinggung akibat video yang terpotong itu, saya meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon kiranya permintaan maaf saya ini diterima oleh umat Islam seluruh Indonesia, terkhusus masyarakat Sumatera Utara. Ya, saya akan menerima ya apapun putusan hukum yang akan diberikan kepada saya sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, selain daripada surat permintaan maaf ini. Demikianlah surat ini saya buat. Nah, ini dah bla bla bla. Hormat saya Rudi Simamora. Ya. Jadi kawan-kawan, katanya sini ya, kita umat beragama ini, umat bertuhan, akan memaafkan. Ya, saya percaya kawan-kawan Islam akan memaafkan dia, tapi proses hukum tetap berjalan. Makanya dia bilang di situ, saya juga bertanggung jawab terhadap proses hukum yang ada. Ya, kalau kami Kristen ini begitulah kawan. Kami sadar kami minoritas. Minoritas itu tidak akan pernah melawan kepada mayoritas. Ya, apapun yang kami terima, kami sudah pasrah. Ya, sekalipun ketidakadilan akan ada. Kami sudah paham itu, bahwa ketidakadilan itu pasti akan ada. Jadi Simamora bertanya kepada saya, Bang, saya dengar-dengar dari luar sana Abang butuh dana 150 juta. Saya bilang iya. Untuk apa itu Bang? Aku jelaskan, mulai dari pra-peradilan ini sampai nanti ke pengadilan yang tiap-tiap minggu itu. Saya bilang kan untuk membiayai semuanya, biar kita nggak lagi susah-susah lah berpikir. Jadi kita hanya bersidang aja lah gitu kan. Datang dia, oh gitu ya Bang, iya. Jadi kau Rudi bersabarlah, aku bilang ya. Nggak usah pala kau kerasak kerusuk di sini. Tenang aja lah, kau baik-baik aja kau situ di dalam ini, aku bilang ya. Dia memang secara fisik kuat kawannya. Beda dengan kalau yang masuk itu saya atau Zuma atau si Julius. Kalau Julius masuk bahaya kawan, karena pantatnya putih. Itu pasti kena sorong itu kawan ya. Jadi kawan-kawan, itulah yang saya katakan, memang kami butuh dana itu untuk perjuangan, tapi sampai hari ini tidak tercapai. Dan besok kami pulang, nanti kutunjukkan berapa lagi sisa rekening ya, karena tadi saya sudah ngongkosi pengacara itu, tidak enak lah saya tahan di sini kawannya. Lagian biayanya sama juga ya, makan per hari harus saya tanggung segala macam. Kalau mereka misalnya ada kegiatan di daerah lain silakan, jadi mengurangi sedikit bebannya. Urusan mereka, penting dah saya bayar satu tiket pesawat ya. Dan kami bersepakat hari Minggu di sini kecuali satu orang, dia mau ada pendidikan di Lemhanas katanya, jadi nanti jadi 6, 7 lagi 6 karena ada yang mau ke Lemhanas ya. Jadi rencana kami besok meminta gelar perkara khusus besok ya. Jadi yang kedua apa namanya mengapa ya, lupa saya, ada satu lagi ya, kami tidak jadi melaporkan orang yang mengedit video itu. Kenapa? Saya buka lah di sini ya, karena kita akan segera bersidang. Video yang dipakai video Edi Prayitno. Edi Prayitno ini pertama saya jelaskan. Kalau kita melaporkan dia butuh dana besar karena dia di Jawa Timur ya. Jadi Jawa Timur ke Medan itu berat. Kalau kita laporkan dia di Polrestabes nggak masuk. Kalau kita laporkan ke Polda, wilayah kerjanya juga lebih bagus ke Jawa Timur. Kalau dilaporkan ke Mabes, pasti akan dilimpahkan ke Jawa Timur. Nah, untuk ke Jawa Timur nanti susah, saksi dipanggil, inilah segala macam ya. Sedangkan kita untuk sidang ini aja sudah empot-empotan, kecuali kita punya dana yang cukup. Bisa kita buat laporan. Kalau ini aku bilang janganlah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya hutang sama Edi Prayitno ini, sebenarnya bukan hutang piutang, tapi ketika kasus saya dulu heboh, hanya dialah satu-satunya Uclim yang percaya bahwa saya tidak melakukan itu semua. Dan waktu itu dia memposting di Facebooknya, saya bilang, Mas, kamu tidak akan kuat. Dalam sampai 15 menit kau akan telepon saya dan mencabut semua perkataanmu, saya bilang. Tenang Mas Rudi, kalau saya ya saya katakan ya, tidak saya katakan tidak, katanya. Pas 15 menit di teleponnya saya, benar yang sampean bilang, saya diancam bunuh. Ada yang mengancam dia kan, karena dia memposting bahwa yang kejadian tahun 2011 itu bukan ulah saya, tapi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun kawan-kawan, alasan saya bukan karena saya punya biaya yang kita butuhkan. Ini nanti yang kita kejar untuk kesaksian palsunya.
kita akan tahu itu palsu ya. Nah, di sini sudah saya bukakan video Edi Praitno yang dijadikan di situ sebagai saksi. Alat bukti, dan itu sudah video editan. Ada sebuah keuntungan di kita, video editan itu sebenarnya tidak boleh dijadikan alat bukti menurut pasal 6. Tapi nanti kan bisa berpendapat lain, makanya nanti di persidangan kita akan mintakan video yang aslinya. Mas Edi Praitno ini saya jujur, saya punya hutang budi sama dia ya, waktu dia kasus saya 2011. Ada 2 orang Muslim yang percaya bahwa itu bukan saya. Pertama dia, yang kedua orang Sulawesi, namanya Fitra Katro Malboro. Itu nama akun apanya ya, nama akun Facebooknya, coba kalian cari Fitra Katro Malboro. Sampai sekarang si Fitra ini sangat sopan kepada saya ya, karena selalu manggil Om. Ya, Om, saya selalu mengikuti video Om, dan waktu di Facebook dulu mereka dua lah, dan mereka dua memposting, dan saya bilang kamu dalam hitungan 10 menit sampai 15 menit tidak akan kuat. Dan benar, dia tidak kuat, akhirnya statusnya itu dia hapus, dan mereka nelpon saya, benar Om. Kami langsung diserang bertubi-tubi begini Bogono ya. Habis ini saya tunjukkan video mana yang dimaksud ya. Dan Mas Edi, kami tidak akan melaporkan kau, karena bagi kami ya sudahlah, ini kita terima saja sebagai musibah ya. Kenapa? Tapi izinkanlah kawan-kawan Muslim kami berjuang secara hukum. Apabila kami menang, nggak usahlah kalian marah-marah. Apabila kami kalah, kami akan laksanakan hukumannya. Dan Rudi Simamora kan sudah meminta maaf ya, ada suratnya tertulis. Nanti kita akan bawa itu ke pengadilan yang asli, yang fotokopian akan kita kasih sama penyidik. Ya, sabar ya. Kubukakan dulu, sabar. Nah ini. Dan kami juga tidak ada rasa benci atau sakit hati kepada kawan-kawan Muslim, karena itu memang ajaran dari Yesus kami, bahwa Yesus pun tidak ada kesalahannya, tapi karena orang banyak, dia menjadi bersalah dan berdosa ya. Pak Bom Bom itu terima PK-nya, biar aku bukakan video yang dimaksud. Ya, sabar kawan, nanti kalau sudah ada muncul PK-nya gas ya. Sabar dulu. Dan jangan lupa kawan, bantulah kami agar perjuangan kami ini tidak mati suri ya. Inilah video yang jadi permasalahan itu ya. Mana dia? Sabar. Rudi Simamora alias anak bata bisa masuk bui lagi karena ini. Nah, ini video kawan. Video dari Edi Praitno ya. Nah ini. Jadi nanti kalian tonton saja lah ini videonya ya. Dan ini lihat itu dia seolah-olah monolog, nggak ada lawan di sampingnya ya. Padahal ini di sampingnya ini ada lawannya. Nanti kita mintakan video aslinya yang seperti ini. Sanggup nggak saksi nanti menunjukkan? Kalau ditunjukkannya yang ada lawannya, itu berarti yang ini palsu. Palsu tidak boleh dibawa. Ini Mas Edi. Ada Mas Edi. Ya. Jadi kawan-kawan, itu sedikit gambaran video Mas Edi ya. Edi Praitno. Saya sering memanggil dia Mas. Dia juga memanggil saya Mas. Kadang saya panggil dia Pak Edi. Begitu ya kawan-kawannya. Tapi percayalah kawan-kawan, kita tidak akan seperti Buniani melaporkan ya, karena ke Baris Krim itu butuh dana besar, kita harus ke Jakarta. Kalau tingkat Polda bisa, tapi ya sama juga butuh biaya besar juga ya. Dan saksi segala macam, udahlah kita menerima keadaan ini, tapi juga mereka juga harus mengikhlaskan bahwa ini sudah masuk ranah hukum, biarlah hukum yang berbicara ya. Izinkanlah kami menang sekali-sekali ya, jangan hanya kalian yang mau menang-menang aja ya. Di sini kita hanya melaksanakan undang-undang ya. Silakan Pak Bombong. Pak Bombong lanjutkan dulu. Nggak ada lah Rudi, aku kayaknya ngantuk, kayaknya minum obat kalau ngantuk. Ya teman-teman, terakhir ya, nanti besok saya dan Layar Rudi juga lanjut ya. Tolong bantu perjuangan kami ya, anak Batak, untuk anak Batak supaya lebih diperhatikan lah, tolong ya. Si Rudi Simamora ini ya, bantulah perjuangan anak Tuhan. Itu saja, saya nggak bisa banyak bicara lagi. Saya udah tidak bisa. Tidak bisa. Pak Bom Bom, selamat istirahat ya. Jaga kesehatan Pak Bom Bom. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. Mas Edi pasti gol kayak Buniani. Itu pasti gol karena ada namanya situ edit mengedit, tapi kami tidak melaporkan itu. Udahlah, kita meniru bukan kesalahannya, tapi oleh dorongan massa Yesus jadi bersalah. Ya kita murid-muridnya memang pasti akan seperti itu. Rasul Paulus juga demikian, Yohanes juga demikian, Andreas, Petrus dan lain-lain. Mereka dihukum mati bukan karena mereka berbuat kejahatan, tapi mereka karena mengabarkan Injil dan berdiskusi dengan ahli Farisi, menolak ahli Farisi ya.
Jadi itulah yang harus kalian pahami, kawan. Itu sudah tertulis di dalam Bible. Maka kami ini adalah prajurit Kristus lini depan, harus siap menerima keadaan. Ya, intinya Rudi Simomora sudah minta maaf. Saya tidak tahu apakah umat Islam memaafkan atau tidak, tapi kalau kita dengar-dengar mereka adalah orang pemaaf. Dan proses hukum tetap berjalan. Rudi Simamora tidak ada mengatakan bebaskanlah saya dari hukuman, tidak. Dia hanya bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus, tidak bertanggung jawab kepada mengemis untuk dia dilepaskan, tidak. Biar proses hukum berjalan, karena kita anak Tuhan Yesus, ya. Berbahagialah engkau oleh karena namaku, engkau disiksa, disesa. Kami juga tidak pernah mengatakan, oh polisinya kan orang Kristen, tidak mau membantu, juga tidak, ya. Demi tujuan juga yang lain-lain, ya, paham ya kawan-kawan, ya. Jadi kita juga harus dalam hal ini tetap semangat dan tetap saling bahu-membahu. Bantu kalian kami. Saya pulang dulu besok. Ada spare waktu sekitar 4 hari untuk mengumpulkan lagi tenaga dan donasi, karena kita akan mulai peperangan ini nanti pra-peradilan dulu. Doakan agar polisi Poltabes menonton video ini dan mereka memberi kesempatan kepada kita untuk berperang atau berjuang di dalam pra-peradilan. Kalau mereka langsung mengantar P21 dan lain-lainnya, artinya mereka menutup kesempatan. Sifat satria itu nggak ada. Yang kita harapkan mereka satria, oke. Kami memiliki sifat satria, kami tunggu. Kenapa harus begitu? Kalau mereka benar, ngapain takut? Kalau sudah sesuai prosedur semua, ngapain takut? Dan kita pun di situ tidak akan bawa massa. Yesus tidak pernah membawa massa. Ya, tapi kalau orang nanti menonton, itu nggak masalah. Sama seperti ketika Yesus dibawa ke kayu salib. Apakah Yesus bawa massa? Enggak. Masanya banyak-banyak, sedangkan dia aja memberi makan 5.000 orang. Kita bukan seperti orang-orang yang tidak berakal. Dikit-dikit bawa massa, dikit-dikit bawa massa. Kita enggak, ya. Ini sudah mulai ada teguran dari si TikTok. Sabar, ya. Dimintanya ini dulu. Lewat. Udah. Sabar. Nah, Bang, nasib Agatha bagaimana? Saya tidak ada mengerti Agatha itu bagaimana, ya. Saya tidak mengurusi. Terlalu banyak yang saya urusi, nanti pening sendiri, ya. Jadi kawan-kawan, biarlah itu semua terjadi atas di bawah pemeliharaan Tuhan Yesus, ya. Kita nggak usah takut, nggak usah kerasa kerusuk. Sedangkan rasul-rasul juga sudah mengalami itu semua, ya. Apa boleh buat lah. Ya, silakan yang mau naik, mau berdiskusi dengan saya, silakan, ya. Tapi tidak untuk diskusi lintas agama. Jadi kawan-kawan, mulai hari ini dan seterusnya, kalau kalian berdebat, jangan pernah nampak wajah. Saya akan kembali nanti hanya bicara tentang firman Tuhan, tapi kalau ada yang mengajak, saya akan berdebat. Contohnya isu PA, ayo bang, diskusi. Siapa yang takut, ya? Maka kami semua tidak akan lari ke luar negeri dan kami akan menghadapi semuanya. Yang membuat masalah itu kan karena ada desakan massa, teriakan, keruduk. Izinkanlah hukum itu bekerja, ya. Kami sudah menerima padanya, tapi kalian harus mengizinkan hukum itu berbicara. Kita sama-sama anak bangsa di negara ini. Ini hanya sebuah diskusi. Kenapa kalian mempidanakan kami? Cobalah aku tanya kalian. Kalau Ratu Entok dia tidak berdiskusi. Rudi Simamora berdiskusi, tapi oleh Edi Praitno dipotong video itu sehingga dia terkesan monolog. Padahal dia tidak monolog. Di sampingnya dia sedang membicarakan Ustadz, siapa namanya tadi? Lupaku. Ya kawan-kawan, ya. Jadi itulah video yang menjadi permasalahan. Mengenai tepat judulnya nanti kita cari lagi, ya. Untuk sementara waktu itu yang bisa saya sebutkan bahwa video itu video Edi Praitno. Dan ya praduga kita itulah videonya, karena sudah kutonton, sudah kulihat, ya, dikasih tahu si Rudi Simamora, dikasih tahu pengacara. Apakah yang mana yang punya Edi Praitno katanya, ya. Nah, Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Sangat prihatin nasib dari seorang Rudi, si anak Batak, yang diduga menghina agama Islam. Tetapi kita sudah menonton tadi videonya. Di dalam permintaan maafnya beliau menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya adalah diskusi, bukan menghujat dan bukan menghina, tetapi adalah diskusi. Artinya ada pasangan lawan daripada si Rudi, si anak Batak ini. Nah, teman-teman, artinya di sini adalah adu argumen. Nah, dan di samping itu juga beliau juga sudah mengatakan bahwa hal itu ya tidak bertujuan untuk menghina, tetapi hanya sekedar diskusi. Kita hanya bisa berharap supaya kemurahan Tuhan diberikan kepada saudara kita Rudi Sinaga ini, supaya secepatnya orang ini dikeluarkan dari tahanan, karena bagaimanapun juga kasihan
istri dan anak-anaknya yang harus dia sebagai tentunya sebagai kepala rumah tangga akan membiayai dan juga bahkan bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya. Ya, itu harapan dan doa-doa kita. Dan kiranya hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya bagi Rudy Sinaga. Ya, itulah harapan dan doa-doa kita. Dan kiranya pemerintah juga memberikan keadilan yang sama seperti yang sudah dikatakan bahwa keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap keadilan ditegakkan dan saudara kita Rudy Sinaga menerima keadilan yang sama, ya teman-teman. Dan kita juga berharap ya sebagai apologet Kristen supaya kita juga belajar, jangan sampai kita juga jatuh dan terjebak di dalamnya, dan jangan sampai apa yang dialami oleh Rudy Sinaga ini kita juga alami. Artinya kalau ada pun dari agama seberang yang menyerang kekristenan, gak usah kita menghina agama mereka, gak usah kita menghina nabi mereka, cukup kita berikan bukti yang jelas dari Alkitab kita untuk membantah pernyataan mereka. Alkitab katakan jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Kalau kerja mereka menghujat, mari kita menjadi orang-orang yang bagaimana kita anak Tuhan tahu yang benar, mana yang baik dan mana yang dikehendaki oleh Allah. Karena bagaimanapun juga mereka bukan mencari kebenaran, tetapi mereka mencari kesalahan Alkitab dan juga mencari kesalahan apologet Kristen khususnya. Sehingga kapan mereka melakukan kesalahan, yang mereka lakukan adalah melapor. Dan mau tidak mau seperti yang dialami oleh Rudy Sinaga ini, sebenarnya dia tidak bersalah, tapi karena amukan massa maka dia harus dipenjara. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan kita pelajaran penting dan video ini boleh mengedukasi. Tuhan memberkati kita, shalom, dan sampai jumpa di video selanjutnya.